Hai, kembali lagi review gadget bersama Gadget Trick. Gadget-gadget yang emang dibeli sendiri, dipakai sendiri, direview sendiri, dan akhirnya ditonton sendiri. Kali ini gue baru aja beli The Astel & Kern USB-C Dual Duck Cable PEE51. Ya, semenjak HP-HP flagship dan mid-range menghilangkan audio jack 3,5 mm-nya, memang banyak bermunculan di AC dalam bentuk USB-C dongle seperti ini. Awalnya, HP-HP flagship masih menyertakan dongle bawaan ya, seperti yang ini dari Google Pixel 2 XL. Ini dongle-nya lumayan, nggak cuman converter aja tapi ada DAC di dalamnya. Tapi makin kesini lama-lama pada cuek aja tuh, nggak menyertakan dongle kayak gini. Gue selama ini pakai USB DAC dari Ibaso, yaitu seri Ibaso DC02. Tapi ini sudah rusak karena ketarik sampai lepas, jadinya sekarang itu kadang nyambung kadang nggak. Mungkin solderan di dalamnya kabelnya ada yang kendor atau yang lepas gitu ya, jadi sering nggak stabil. Terus gue beli ini deh, sekalian buat upgrade kualitas gitu ya, The Astel & Kern USB-C Dual Duck Cable PEE51. Akhirnya kesampaian deh nyicipin kualitas audio dari brand yang mereknya udah paten di dunia audio, Astel & Kern. Dia ini merupakan brand premium dari Korea ya. Annyeonghaseyo, kumau Astel Kern. Kirain dari Jerman loh, soalnya namanya terdengar sangat Jerman ya, Astel & Kern gitu loh. Tapi nggak nyangka ternyata ini bikinan opa-opa dari Korea. Kalau kalian browsing atau search harga-harga di AP dari Astel & Kern ini kan termasuk yang high-end ya. Nah, mumpung dia ikutan terjun ke lini USB DAC dengan harga yang masih masuk akal lah ya, langsung deh gue cobain. Lagian kalau mau nyobain produk yang lainnya yang harga segitu nggak sanggup sih. Oke, kita bahas dulu desain and build quality-nya ya. Ini mantap sih, baru dilihat dan dipegang aja udah bikin seneng ini. Padahal belum dicolokin loh. Terdengar ada semacam multipersepsi ya dari skrip barusan. Oke, ini bentuknya kecil dan ringkas gitulah, enak digenggam dan gampang juga masuk pouch atau tas kalian. Tampilannya tuh futuristik, housingnya itu bahannya terbuat dari metal, bukan dangdut. Nggak tahu ini aluminium atau apa ya, sebentar. Oh, kalau ditulisannya sih aluminium alloy gitu. Pantesan beratnya itu terasa mantap dan premium gitu. Tampilan desainnya khas Astel & Kern banget ya, yang banyak bersudut atau banyak sisi itu, multifaset gitu ya. Ini tujuannya untuk mengekspos pantulan cahaya, supaya kesannya futuristik, dan akhirnya malah kayak pesawat alien gitu ya. Kalau gue baca di websitenya, desain ini memang terinspirasi dari Light and Shadow. Nah, material kabelnya ini juga oke banget. Silver plated copper shielded cable. Kabelnya itu custom 4 core, pokoknya intinya berlapis-lapis gitu deh. Tembaga yang dilapis perak, terus dilapis lagi sama tembaga, di tengahnya itu ada fiber gitu yang namanya Technora Aramid Fiber gitu ya. Fungsinya buat ngeblok noise sama biar nggak gampang putus. Iya, nggak gampang putus, nggak kayak hubungan cinta kamu gitu. Iya. Iya, buat kamu yang belum familiar dengan DAC, DAC itu singkatan dari Digital to Analog Converter. Jadi yang fungsinya mengkonversi file digital yang ada di HP, ataupun kalau pas lagi kamu streaming service dari Spotify atau Apple Music itu, menjadi gelombang suara yang bisa didengar oleh kita. Kan asalnya digital file itu binary ya, jadi kita nggak bisa memahami atau nggak bisa dengar. Kalau lu sampai bisa dengar file digital yang bentuknya binary sih, ya artinya lu cyborg ya. Loh, bukannya HP kita juga udah bisa ngeluarin suara ya? Oh iya, pasti. HP kita juga ada DAC-nya. Tapi biasanya chipnya itu ya standar aja dari SoC yang dipakai. Kecuali ya, dulu ada HP dari LG V-Series itu yang memang pakai dedicated DAC dengan chip audio yang udah bagus. Ya, semacam keluaran dari Sabre, Cirrus Logic, AKM, atau Bourbon gitulah. Memang chip audio yang khusus untuk audio. Kan ada Bluetooth, bro. Iya, kalau gue sekedar mendengarkan sambil lalu aja, santai-santai aja, gue emang juga pakai TWS juga sih, lebih nyaman gitu. Tapi kalau lagi pengen enjoy high-res music dengan kualitas audio yang mantap, ya emang cuman pakai DAC gini caranya. Karena so far teknologi Bluetooth itu belum support untuk high-res audio file. Jadi, kalau kalian langganan Apple Music, satu-satunya cara nikmatin kualitas lossless-nya, ini nih, ada logo lossless macam begini, ya cuman pakai DAC semacam ini ya, jadi harus pakai external DAC, kemudian disambungin ke wire earphone kalian.
atau WRIM kalian. Oke, lanjut kita bahas jeroannya ya. Astel & Kern USB-C Dual DAC Cable ini chip audionya memakai double Cirrus Logic CS43198 Master Hi-Fi DACs yang sudah support native DSD256 dan 32 bit 384 kHz playback. Jadi nggak cuma satu chip ya, tapi dua. Jadi masing-masing channel, kanan sendiri, kiri sendiri, itu pakai dedicated chip. Mantap kan? Selain DAC, dia juga sudah punya built-in amplifier. Jadi bisalah ngedrive high impedance headphone gitu. Jadi meskipun kalian pakai headphone yang butuh power gede, misal kayak headphone legend punya gue ini, AKG K550, dia nggak perlu ampli tambahan lagi, langsung pakai aja. Kecuali lu emang pengen nambahin warna suara sesuai dengan karakter ampli yang lu suka, baru lu perlu colokin ke ampli gitu ya. Koneksinya sudah menggunakan USB Type-C, jadi hampir semua jenis Android yang pakai USB Type-C dan support OTG pasti bisa pakai sih ini. iPad Pro sama iPad Air yang udah pakai USB Type-C pun kompatibel kok. Di iPad Air gue ini lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Kalau laptop kalian udah ada USB Type-C-nya, gue rasa juga nggak akan ada masalah. Nah, kecuali kalau kalian pakai adapter ke Lightning atau adapter ke USB Type-C, gue sih belum pernah coba ya. Kadang-kadang memang agak ribet dan ada risiko gagalnya sih kalau pakai adapter gitu. Soal sound quality, sejujurnya bagi gue kalau DAC itu agak susah identifikasinya. Yang paling kelihatan biasanya cuma masalah clarity sih. Beda kalau kalian ngebandingin suara antara IM atau headphone yang satu dengan yang lain. Itu kerasa banget bedanya. Ada yang memang bass-nya enak, ada yang mid-nya enak, ada yang high-nya ngecering, karakternya bisa beda-beda. Tapi kalau DAC itu tipis-tipis sebenarnya. Lebih ke masalah clarity aja yang biasanya kentara bedanya. Sekarang kita tes yuk pakai playlist testing andalan gue. Jadi gue udah punya playlist yang biasa gue pakai untuk ngetes headphone ataupun DAC yang baru gue beli. Oke, jadi kesimpulannya menurut pendengaran dan selera gue sih enak nih DAC-nya. Segitu doang reviewnya. Iya, habis gimana mau bicara technical juga kurang jago sih. Tapi ya nggak apa-apa ya. Kali gue coba aja ya sebisanya gue. Ya udah deh, gue bikin perbandingan sebisanya aja menurut pendengaran sama perasaan gue aja ya. Gue bandingin antara Ibaso DJ02 dengan Astel & Kern ini. Untuk low-nya, gue tes pakai Zero Bass dari Zero Audio ya. Kalau beat-nya, gue coba pakai Grado SR80E. Kalau high-nya, kayaknya cocoknya gue tes pakai Kodongguri Ocharaku. Kalau imaging sama sparsinya, nanti gue tes dengan AKG K550 gue. Overall, untuk tone warna suaranya, DAC ini flat atau netral cenderung bright sih. Beda dengan Ibaso yang rasanya lebih warm gitu. Suara perkusi ici-ici itu lah ya. Dan gitar yang banyak ngeceringnya di lagunya Isyana yang judulnya Kau Adalah, itu kerasa define banget. Variasi berbagai jenis suara yang kalau di DAC Ibaso itu kurang jelas, di sini terdengar lebih jelas gitu, define. Karena flat, semua suara jadinya kan keluar ya, terus semuanya juga kerasa maju gitu. Kalau dipasangin dengan Kodongguri Ocharaku, terus dengerin lagu yang banyak treble-nya, kayaknya kerasa lebih gampang capek sih, karena treble-nya maju tadi. Contohnya di bagian ini nih. Seru sih, jadi clear, define, tapi emang bikin lebih cepat lelah gitu kalau denger lama-lama. Apalagi kalau kamu bukan penggemar tone bright ya. Tapi dari DAC ini detailnya itu emang jelas banget sih. Di lagu Many Shades of Black-nya Adele, lengkingan melodi di bagian ini tuh jauh lebih bening lengkingannya, terus efek distorsi yang kresek-kreseknya tuh jadi makin nyata gitu loh. Meskipun flat, namun bukan berarti bassnya itu tipis atau hilang loh guys. Bassnya tetap berbody dan kerasa bulat. Hanya aja karena emang semuanya terasa lebih maju, jadi kebalance sama mid sama high-nya. Jadi nggak terlalu nonjol aja bassnya. Buktinya kalau bassnya bagus, ini rumble low bassnya di intro lagu Unfinished Sympathy-nya Massive Attack, ini masih bisa menggetarkan dada bos. Speed bassnya gimana?
define banget. Kalian masih bisa enjoy getaran double pedalnya Dyer's Eve-nya si Metallica di bagian ini dengan enak banget. Mid-nya balance dan detail, tapi sebenarnya di Ibasso DC02 dan kebanyakan USB DAC pada umumnya sih kalau mid nggak ada masalah ya, jadi nggak terlalu banyak yang bisa gue identifikasi perbedaannya sih untuk bagian mid-nya ini. Yang jelas tetap kerasa lebih clean, lebih detail gitu. Makanya di Valerie-nya si Amy Winehouse, di bagian yang backing vokalnya ini, sebelah kanan, kalau di Ibasso itu kadang terasa agak aneh, tapi kalau di Astral and Kern ini terdengar normal dan enak-enak aja. Soal clarity, udah no debat lah ya, dari tadi gua ngulang-ngulang gimana detail dan define-nya DAC ini. Nah, sekarang kalau gua bahas soal soundstage sama separasinya, menurut gua dari sisi soundstage-nya, ini mungkin sedikit lebih sempit sih kalau dibandingkan Ibasso, tapi di sisi lain kerasa lebih airy gitu, lebih ringan gitu. Mungkin akibat kombinasi dari suara yang lebih maju, tapi balance dan detail. Jadinya kayak gini, agak bingung gue. Soundstage-nya itu kayak agak ke tengah, tapi terasa lebih luas karena airy tadi gitu loh. Ini kalau gue dengerin di lagunya Little Wing and the Chords yang versi MTV Unplugged, di sebelah kiri belakang itu kan ada suara kentongan tuh, kayak kentongan gitu di bagian sini. Nah di sini tuh kedengar jelas kalau posisinya ada di belakang gitu. Terus efek reverb atau echo di vokalnya si Andrea juga kedengaran jelas gitu, sampai kedengaran 3-4 layer delay-nya gitu. Apalagi suara sember-sember gimana dari gesekan slider di gitarnya ini, maknyus pokoknya. Final say, kalau gue bilang sih ini di AC-nya enak gitu loh. Clean, bersih, detail, ngecering. Pokoknya bikin kalian itu jadi bisa ngebedain mana sih atau kayak gimana sih kualitas audio yang bagus atau yang biasa-biasa aja sih gitu loh. Tapi inget ya, memang tetap butuh IM atau headphone yang lumayan bagus ya supaya kalian bisa enjoy gitu loh. Kalau cuman yang sember ya tetap aja nggak enjoy karena kan kualitas akhir tetap keluar dari IM atau headphone yang kalian pakai. Terus cari yang cocok juga, misalnya pengen dengerin rumble bass atau double pedal yang nggak bisa pakai yang bright semacam Kodongguri Ocharaku gini, karena pasti nggak kedengeran gitu loh. Yang jelas ini lebih cocok buat kalian yang ngejar detail sama clarity sih, kalau gue bilang. Kalau lo tetap butuh bass yang lebih tebal, mungkin bisa kalian combo dengan ampli yang warm, semacam Vio A3 ini. Anyway, kalau musik dan audio itu kan kayak makanan ya, jadi sesuai selera gitu loh. Telur aja ada yang senang setengah mateng, ada yang senang gosong, jadi ya mesti kalian sesuaikan dengan selera kalian. Nah, gitu aja deh, cukup kali ya buat kasih gambaran kualitas suara dari Astral and Kern USB-C Dual DAC PEE51 ini. Buat kalian yang pengen beli, link pembeliannya gue tulis di deskripsi ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekali lagi, thank you and have a nice day. Adios.